poros ketiga ini kan karena ada ketegangan antar dua petahana antar Bu Ratna, Bu Suwarti. Kalau pasangan lain nggak? Ini kan di Musyawarah kan juga muncul, misalnya seperti ada Dian Prastio, kemudian ada lagi Ristanto. Nah ini mungkin bagaimana nih peluangnya untuk dua orang ini? Oke, kita bahas satu-satu ya. Dengan perkembangan arah koalisi kekinian misalnya, praktis hanya beberapa partai lagi yang kemungkinan tidak akan bergabung di koalisi yang sudah ada. Kita anggap koalisi yang sudah ada ini dua lah ya, PAN, Gerindra, dan mungkin nanti akan ada tambahan. Kemudian PKB dan mungkin nanti akan ada tambahan ya. Nah, kemungkinan Ristanto akan berharap pada partai PDIP ya, karena kita lihat misal Nasdem dia juga belum ada. Nasdem juga belum. Ya, dia satu bangun dengan pergerakan dari mentornya Pak Heri Amalindo. Kemungkinan akan mengarah di sana. Karena munculnya HRW Ristanto Wahyudi di Musyawarah kan tidak berbarengan dengan momentum dari munculnya Heri Amalindo, dan basis jaringan dukungan juga yang dia bangun sama kan di arah segmented Ormas Icmi ya, Medan. Kemungkinan itu bisa muncul, bisa mendorong Ristanto ke sana ya. Misalnya PDIP dengan 6 kursi hanya butuh 2 kursi lagi, yang aku pikir bukan susah. Kemudian ada figur lain di situ ya, ada Dian Prasetyo. Dian Prasetyo ini menarik ya. Ini orang sudah lama muncul ini, tapi sampai hari ini belum mengkristalisasi terhadap siapa sih sebenarnya yang akan mendukung dia, merekom dia seperti ini. Kemarin saya baca baru partai non parlemen ya, Perindo ya. Kalau non parlemen yang PKN ya. PKN ya, dia baru mendukung ini. Tapi kan kemudian dia tidak signifikan. Nah, sementara tahapan pencalonan di jalur perseorangan itu sudah tutup. Perseorangan sudah tutup. Iya, satu-satunya pintu adalah sekarang partai politik. Nah, di luar itu saya pikir apakah nanti kalau figur Dian Prasetyo, Ristanto Wahyudi, dan ada satu figur lain misalnya Herianto ya, Herianto Kadisub ya. Terus ada lagi siapa? Yang adik Bu Suwarti ini kan sempat Prayit. Nggak, kita bicara di figur nomor satu dulu ya. Apakah dia akan bergabung hingga muncul poros ketiga, atau mungkin akan poros keempat? Tapi feeling saya mengatakan maksimal 3 dengan maksimal 3 paling di posisi hari ini. Atau bisa mungkin head to head bisa jadi. Peluang head to head lebih besar bahkan dibanding Kota Lubuk Linggau saya pikir, karena figurnya kurang di Musyawarah. Sementara di Linggau figurnya sebenarnya. Jadi kalau misal pun 3 arti itu paling maksimal. Maksimal 3 saya lihat. Maksimal 3. Dengan kecenderungan arah koalisi partai hari ini ya. Jadi kalau saat ini kita belum bisa juga memetakan artinya, karena ini belum, yang baru ada pasangan baru 1, jadi belum bisa tahu nih kira-kira petanya artinya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu. Kita lanjut setelah ini. Problemnya, apakah Hendra Gunawan mau jadi wakil bupati? Jelas nggak mau. Firdaus Ceola apakah mau jadi wakil kami dalam podcast ngobrol soal pilkada bersama Kak Eka Rahman. Oke Kak, mungkin ini masih Musyawarah Kak ya? Kemungkinan poros ketiga Kak. Jadi ini kan tadi sudah bahwa Bu Suwarti sudah ada pasangan, Bu Ratna Mahmud masih mencari-mencari. Nah, poros ketiga gimana ini? Kita tadi kan sudah bahas ada berapa calon. Nah, kemungkinan seperti apa ini? Poros ketiga ini menarik ya, sebenarnya menarik karena sebenarnya gini, munculnya poros ketiga ini kan karena ada ketegangan antar dua petahana antar Bu Ratna, Bu Suwarti dengan Bu Suwarti ya. Artinya ketika Bu Suwarti ikut kontestasi menggandeng Tamrin Hasan yang orang Bu Ratna, Bu Ratna ini juga dalam beberapa statement misalnya secara informal mengeluarkan statement dia akan kemudian menarik adik Bu Suwarti, Mas Prayit ini sebagai wakil dia. Kan? Nah, kalau ini terjadi sebenarnya, kalau ini terjadi dalam kalkulasi hitung-hitungan kekuatan, sebenarnya kan merugikan kedua pasangan itu nih, saling bunuh nih. Artinya kan suara Suwarti Ratna kemarin yang 50 sekian persen itu dibagi 2 nih, karena
suara orang 4 ini suara itulah. Nah, disinilah muncul sebenarnya pikiran bahwa jika ada poros ketiga itu menarik sebenarnya, membuka peluang bahkan bukan hanya nyalon tapi untuk memenangkan kontestasi. Tapi kemudian kan harus kita lihat siapa sih figur poros ketiga ini. Misalnya poros ketiga ini yang tersisa, figur yang sudah di musyawarah sekarang kan Kristanto Wahyudi, Dian Prasetyo, Mustaqim, kemudian Kak Herianto, semua siapa yang FDC itu ada juga yang baru mau lah ya, yang sudah mencalonkan. Ada lagi yang kemarin katanya anggota DPR itu kan dari Papua. Nah, itu saya pikir tidak terlalu potensial untuk menjadi poros ketiga. Poros ketiga yang diharapkan ini misalnya saya lihat kalau untuk membendung kekuatannya dua ini ST24 ini, Sultan ini itu setidaknya butuh 2 figur yang sudah dipastikan bisa ini. Satu misalnya jika Hendra Gunawan kembali ikut ke gelanggang kontestasi ya. Kita hitung-hitungan di luar dia nyalon dulu ya. Kedua misalnya Firdaus Ceola misalnya. Tapi kan problemnya apakah Hendra Gunawan mau jadi wakil bupati? Jelas nggak mau. Firdaus Ceola apakah mau jadi wakil bupati? Nah, silahkan apa konsesi yang harus ininya. Artinya dia Bu Ratna sekarang harus. Nah muncul beberapa waktu ini misalnya nama Taslim Taslim. Tapi dapilnya juga megang sakti. Artinya kalaupun tidak dengan Mas Prayit, dengan Taslim, basisnya tetap megang sakti. Saling bunuh. Nah, wilayah Musi ini menjadi ruang terbuka untuk munculnya poros ketiga. Kristanto dengan background Musi, dengan background dukungan misalnya ada klaim dukungan Hairi Amalindo, Ridwan Mukti, RM. Dan beberapa kalau mampu mengkonsolidasikan ini dan mencari pasangan yang bagus, yang bagus, saya pikir ini peluang besar. Ya. Jadi tinggal siapa pasangannya? Iya, gajah berperang dengan gajah, nanti pelanduk lewat saja. Pelanduk yang menang. Jadi ini gajahnya hati-hati. Ya, gajahnya karena saling bunuh nih. Saling bunuh. Kalau dia tidak menggunakan kalkulasi rasional, ini emosional. Karena orangnya ditarik Hajaswati untuk ini kemudian mau menarik Mas Prayit misalnya untuk akhirnya satu rumah itu yang saling suara disitulah lewat melewatkan tidak memperbesar di aspek lain misalnya tidak menggarap Musi artinya megang sakti TPK Beliti dan sekitarnya ya hanya cross check aja. Jadi memang peluang untuk satu pasangan lagi poros tengah apabila memang ini terjadi. Iya, bisa muncul poros dan menarik misalnya untuk orang kan politik ini kan butuh spekulasi ya. Artinya menarik untuk figur-figur kuat untuk ya kalau ini terjadi dia harus menggunakan peluang ini tentu dengan mengorbankan misalnya sesuatu contohnya ini peluang menarik bagi Firdaus Ceola misalnya untuk ya walaupun dia harus mundur dari ketua kan karena dia pasti sebagai anggota DPR tapi saya pikir ini peluang yang menarik tapi tentu tidak asal saja harus ada kalkulasi siapa pasangannya bagaimana pergerakannya ada hitung-hitungan gitu ya. Oke. Kita lanjut setelah ini. Dan juga dia masih ada ikatan kekerabatan itu adalah figur Prana Sohe. Pertarungan Prana Sohe dan Fauzi Amro ini kan di pileg kemarin agak memanas ya. Selesai. Masih bersama kami di Lingkar Pos Online dalam podcast ngobrol soal pilkada. Masih bersama Kak Eka Rahman. Ya. Oke Kak, sekarang kita mungkin balik ke Pilkada Lubuk Linggau. Borongan ya, Borongan. Jadi Lubuk Linggau ini sudah tidak seramai lagi ya, tidak ramai lah karena tinggal kita saat ini sudah dengar bahwa yang pasti nyalon walaupun pasangan belum ada nih. Baru muncul nama Rodi Wijaya dan Yopi Karim yang sepertinya sudah pasti jadi wali kota. Nah, mungkin awalnya gimana lu Kak? Pandangan Kak Eka lah untuk dua pasangan ini yang baru muncul ini. Ya sama dengan Musyawarah sebenarnya yang sudah memunculkan baru rekom PKB ya. PKB ya. Terhadap Rodi Wijaya dengan 4 kursi. Artinya
Kemudian posisi Rodi ini kan ketua partai. Ketua ya. partainya ini kemungkinan Golkar ke Rodi. Kalau dicalonkan di Aceh ada 10 kursi. 10 kursi. Sisa 20 kursi. Nah, Yopi belum memastikan, tapi kita ambil asumsi saja kalau Nasdem, masa ketuanya ini dia Nasdem enggak ke sana. Artinya Nasdem di 5 kursi ke Yopi. Nah, kalau pakai teori itu sebenarnya kita pakai pendekatan sisi itu sebenarnya kita tidak boleh melepaskan figur ketua Partai Gerindra Henry Ester. Artinya sama dengan Yopi, dia punya modal 5 kursi DPR hasil pemilu 2019 kalau itu 2024 kalau itu dipakai, dia tinggal butuh satu lagi, dia sudah mencalonkan melakukan sosialisasi, kemudian sudah ada instruksi dari dari partai ya, tinggal memang kerja konsolidasi, sosialisasi dan sebagainya di basis publik. Hari ini baru 3 itu, dan dinamika ini tiap hari saya lihat baik di media sosial, di media konvensional itu membahas itu. Jadi tidak ada kebaruan hari ini ya. Sebenarnya bisa berapa calon? Ya, berapa calon? 2, 3 atau maksimal 4. Itu dinamika Musirawas. Lubuk Linggau. Artinya belum ada kebaruan untuk memutar arah pemetaan atau arah koalisi ini. Tapi ini kita kan tahu nih bahwa sepertinya Pak Nanan lah, Prana Sohe ini kedekatannya ke Rodi karena memang ada kedekatan emosional seperti itu. Nah, peran mereka ini bagaimana? Termasuk Pak Sulaiman lah yang sampai saat ini kita belum tahu nih bakal nyalon nggak nih Pak Sulaiman nih, karena walaupun dia punya peluang ya sebagai wakil wali kota 2 periode dan punya peluang untuk jadi calon wali kota. Kalau kita lihat misalnya kemarin ada 2 isu hangat ya, kalau saya baca di media sosial, yaitu bagaimana ada agak sedikit ketegangan antara kubu Yopi dan kubu HRW, misalnya soal kursi PKB ya, soal rekomendasi PKB ini yang kemudian dipastikan rekomendasi saling klaim ya. Ini sudah dapat surat tugas, ini dapat surat tugas, tapi sekarang rekomendasi keluar sebenarnya. Ketegangan ini kan sebenarnya bukan persoalan hanya soal kursi saja, tapi juga persoalan put getter di belakangnya. Pengumpul ini tadi suara ya. Pilkada Lubuk Linggau ini kan sebenarnya pertarungan lain dari 2 mentor kedua calon ini. Misalnya di belakang Yopi kita tahu ada figur Fauzi Hamro, petahana DPR RI yang sekarang udah periode ketiga ya, dia menjadi mentornya Yopi. Di belakang Rodi, selain mentor dan juga dia masih ada ikatan kekerabatan itu adalah figur Prana Sohe. Pertarungan Prana Sohe dan Fauzi Hamro ini kan di pileg kemarin agak memanas ya. Selesai. Tapi alhamdulillah dua-duanya dapat. Nah, nampaknya pertarungan ini bergeser ke pilkada. Saya pikir timnya Yopi cerdas kemarin. Jika dia dapat PKS, maka dia dapat PKB, maka Prana ini kan akan singkuh ya. Secara struktural dia harus ikut pada kebijakan partai untuk memenangkan Yopi. Walaupun kemarin di masa itu saya meyakini bahwa ini masih akan didapatkan oleh Rodi karena ini soal kapasitas. Prana Sohe akan mati-matian membawa ini karena dia nanti akan berada pada situasi sulit. Nah, ini menarik misalnya kalau kita lihat betapa misalnya figur Prana Sohe ini menjadi sedemikian penting bagi kedua faktor ini untuk dalam konteks Pilkada Musirawas. Saya pikir ini hal yang lumrah karena Lubuk Linggau ya. Ini hal yang lumrah karena dia sudah 3 periode sebagai kepala daerah. Tentu dia popularitasnya sudah sangat tinggi. Kemudian dia punya banyak akses kepada birokrasi, apalagi dia belum setahun ya. Belum setahun kan? Iya, belum setahun. Selesai ini, artinya masih banyak jaringan-jaringan dia di dalam birokrasi Kota Lubuk Linggau, kan? Ini ya yang menarik. Dan hari ini dengan posisi itu dan juga dibarengi dengan statement Prana Sohe di media sosial, artinya dia dipastikan akan mendukung, memberikan dukungannya kepada Haji HRW Wijaya. Lalu bagaimana figur keduanya, Sulaiman Kohar? Nah, memang
figur beliau ini kan juga popularitasnya bagus ya, popularitasnya bagus, track recordnya juga bagus. Tapi kemudian kemarin ada keinginan beliau untuk ikut kontestasi, tapi sampai tutupnya perseorangan beliau tidak mendaftarkan. Dia tinggal berharap parpol yang saat ini sialnya adalah masa-masa para pimpinan parpol untuk mencalonkan diri, hingga beliau yang tidak punya akses pada parpol itu. Nah, lalu kalau kita menarik kira-kira ke arah mana dukungan dari Suko ini terhadap keduanya, ini akan ada saling klaim misalnya. Linggau ini kan kota kecil ya, Linggau, Musirawas, Muratara dulu kan satu tempat. Setiap orang pasti punya pengalaman batin dengan para tokoh ini misalnya. Di pihak Yopi ada kedekatan misalnya pada saat orang tua Yopi Pak Karim dulu ini sekuannya adalah Pak Sulaiman Kohar, tentu pernah berinteraksi di Pemda dan lain sebagainya. Ada figur Dian Chandra di situ yang juga dekat ini. Kemudian dalam konteks kedekatan Prana Sohe, jika Prana Sohe ini dengan Sulaiman Kohar juga tentu sudah tahu dua periode harmonisasi dua periode ini. Nah, kalau ditarik ke sana dalam konteks Sulaiman Koharnya, saya pikir kalau saran saya lebih baik beliau berada pada posisi tengah-tengah, netral. Ya, artinya tetap menjaga basis-basis jaringan ini untuk tetap tidak ini. Tapi kalau dipaksakan untuk ditarik, saya lebih cenderung melihat dalam konteks kedekatan dan kedalaman hubungannya, Sulaiman Kohar akan memastikan lebih dekat ke Prana Sohe, ke Prana Sohenya ya, ke Prana Sohenya, karena dalam beberapa kesempatan personal saya sering ngobrol, kedekatan dan kedalaman hubungan ini selama 10 tahun ini begitu terjaga, dan ini baru putus, artinya belum setahun putus dibanding pengalaman kebersamaan yang 10 tahun lebih dahulu. Tapi ke Prana Sohe kan? Feeling saya. Feeling saya. Ke Prana Sohenya. Iya, ke Prana Sohenya. Kemungkinan 4 bakal calon ini kan sekarang belum punya figur wakil kan? Termasuk masih bersama kami dalam podcast Ngobrol Soal Pilkada. Ini kan juga banyak calon lain. Misalnya kemarin, ini juga Pak Rustam Effendi lah. Ini kan 2 kali kemarin ikut Pilkada dan terakhir jadi anggota DPR, dan sekarang, nah ini kan sekarang juga sepertinya mau muncul, tapi ya agak muncul agak redup. Mungkin pulangnya gimana ini Kak Eka? Termasuk yang lain lah, termasuk ada Hendri Almawijaya, kemudian ada Pak Imam Senen, seperti itu yang sudah memunculkan dirinya bahwa ikut dalam kontestasi ini, termasuk Suhada yang katanya juga ingin jadi wakil seperti itu. Bacaan saya, sekarang kita bicara dulu di konteks di level pencalonan sebagai wali kota. Ya. Level pencalonan sebagai wali kota itu hanya, bacaan saya itu hanya menyisakan maksimal 4 pasangan. Empat pasangan itu adalah jika Henry Juniansah, Hen Aster ini maju, akan ikut kontestasi dengan modal yang tadi saya sebutkan. Kemudian Pak Rustam juga itu membentuk poros baru. Misalnya dia sekarang anggota legislatif dari PDIP, meskipun dia tidak ikut kontestasi lagi, tidak di DPR lagi, tentu dia punya akses kepada PDIP. Membuka ruang ini ya maksimal 4 jika Pak Rustam ikut mencalonkan diri. Itu figur di level pencalonan wali kota. Nah, ada figur lain tentu saja ini di ruang di level pencalonan wakil wali kota untuk mendampingi, karena kemungkinan 4 bakal calon ini kan sekarang belum punya figur wakil kan, termasuk yang Rodi Wijaya dan Yopi juga belum punya wakil. Nah, dia sekarang sedang mengakses dua figur yang ada di level pencalonan wali kota ini, yaitu Henry Aster dan Haji Rustam Effendi HRE. Nah, ini sedang berproses sekarang, belum ada kepastian apakah memang orang itu akan membuka poros ketiga dan keempat atau akan bergabung di koalisi yang ada ini, di Yopi dan Rodi, hingga hanya akan menimbulkan head to head. Tapi kalau membuka 3 atau 4 pencalonan, tentu ada figur lain yang akan diajak. Nah, disinilah peluang, misalnya banyak figur yang sekarang sudah bersosialisasi, ada Pak Sekuan Imam Senen, ada
Haji Subandio Amin, Subandi Amin, ada Haji Suhada, ada beberapa figur lain. Nah, kalau saya lihat misalnya kan, walaupun dalam undang-undangnya pasal 7 Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada, yang berhak mencalonkan ini adalah setiap warga negara yang memenuhi syarat ini usia ini, tapi kan pencalonannya melalui dua, satu perseorangan, kedua partai politik. Untuk partai politik bisa membeli rekomendasi ini kan ada beberapa kriteria. Saya sering membaginya setidaknya 4 kriteria. Bagaimana basis jaringan dukungannya, bagaimana popularitas dan elektabilitasnya, bagaimana dukungan supporting logistiknya, bagaimana aksesnya terhadap partai politik. Artinya kalau dia tidak bisa membeli kontribusi logistik, dia memberi kontribusi kursi partai. Setidaknya ini bagi kader-kader yang ada di partai. Nah, para calon yang berbasis partai politik itu lebih punya peluang lebih besar untuk ini. Karena ini kan tidak melulu soal popularitas. Kalau soal popularitas tadi Pak Suko Sulaiman Koharnya popularitasnya sangat tinggi, tapi karena akses beliau terhadap partai politik ini terbatas, sehingga beliau tidak cantik gitu dalam kontestasi ini. Ada satu tadi yang lupa, ini siapa? Mantan Ketua DPR Lubuk Linggau, Hasbi Asadiqi. Nah, Hasbi juga tadi kita lupa bahas. Ya, kalau Hasbi bagaimana nih? Posisi Pak Hasbi saya pikir ini kan sedang menunggu durian runtuh. Durian runtuh artinya begini. Kalau PMK yang menyatakan, PMK dan undang-undang nomor dalam pasal undang-undang 10 2016 yang menyatakan bahwa jika dia mencalonkan diri harus mundur dari keanggotaan DPR, dan Rodi memilih untuk tetap di DPR, ini Golkar tidak ada kader nih. Siapa kadernya? Hasbi, bisa jadi ke Hasbi. Tapi sepanjang masih ada Rodi Wijaya, saya pikir dalam konteks kepartaian, Golkar akan lebih mengarah kepada Rodi Wijaya. Satu, teritorialnya Rodi Wijaya itu memang di Kota Lubuk Linggau, sementara Hasbi itu di Muratara. Yang kedua, dalam konteks decision maker di DPD Golkar Sumsel dan pusat saat ini ada figur Kahar Mujakar ya, Kahar Mujakir ini yang lebih dekat ke Rodi Wijaya. Ketiga, saya pikir Rodi ini kan sudah 3 periode jadi ketua DPR ya, sama 2004. Artinya memang kerja-kerja dia dalam pemenangan Partai Golkar ini harus diapresiasi. Bentuk apresiasinya adalah dukungan partai kepada Rodi Wijaya. Seperti itu. Jadi kalau memang Rodi tidak, ini baru peluang Hasbi terbuka. Tapi kalau tidak, pilihan Hasbi adalah dia ikut di partai lain. Dengan kemungkinan ketika ditetapkan dia akan mendapat saksi internal, walaupun tidak akan DPAW lah, karena tidak boleh lagi kan mengganti. Tapi karena tinggal sisa 6 bulan. Nah, ini yang terjadi dalam konteks figur. Yang penting pilihan-pilihan ini tidak menimbulkan konflik kepada. Oke, masih bersama kami dalam podcast ngobrol soal pilkada. Mungkin ini terakhir Kak Eka. Mungkin quote lah atau pesan-pesan lah untuk pilkada di Lubuk Linggau, Musirawas termasuk Muratara. Ya, artinya beginilah, dalam konteks pilkada ini kan sebenarnya salah satu dari hak politik ya, hak konstitusi. Sementara hak-hak lain itu banyak, ada hak ekonomi segala macam. Jadi jangan sampai hak politik ini kemudian menjadi dominan, menyebabkan keterbatasan pergaulan kita karena berpolitik. Jadi dalam konteks kita orang Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara yang menjadi pemilih dalam pilkada 2024 ini, lebih baik kita menjadi pemilih cerdas yang baik. Pilihlah yang memang menurut kita itu memiliki kontribusi terhadap kita. Kalau saya menyatakan menjadi pemilih yang cerdas yang begini, nanti ini pesan sponsor penyelenggara ayo KPU ya. Jadi memang lebih baik kita sebagai pemilih memilih yang merupakan representasi pemilihan kita dengan alasan apapun itu. Apakah alasan sana, apakah alasan teman kerja, atau kan alasan lain, silahkan saja. Yang penting pilihan-pilihan ini tidak menimbulkan konflik kepada pemilih lain. Aku pikir itu quote hari ini. Oke, terima kasih.
Demikianlah podcast kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.